Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di program Sahur Time. Selama 1 jam ke depan, saya Saifullah Amin, biasa disapa Kang Amin, akan menemani waktu sahur Anda dengan membahas topik seputar keislaman dan keagamaan. Bagaimana kabarnya saudara? Saudara di rumah semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, penghujung bulan-bulan yang kita nantikan, dan semoga kita akan bertemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Akan tetapi saudara, barangkali saudara yang ingin tahu tentang tanda-tanda diterimanya ibadah kita, khususnya selama bulan Ramadan ini, maka ikuti terus Sahur Time pada pagi ini, karena tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang tanda-tanda diterimanya ibadah. Dan pada hari ini juga kita akan mendengarkan pembacaan kitab Hadis Tanqihul Qaul bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat. Alhamdulillah Kiai, sudah hari ke-30 Kiai. Alhamdulillah menemani pemirsa sahurnya. Semoga tahun depan kita bertemu lagi Kiai. Amin, Kang Amin. Nah, saudara sekalian, sebelum membahas tema kita hari ini, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Kiai, ini akhir Ramadan, beberapa waktu ke depan kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, dan banyak pemirsa yang ingin mengetahui apa sih tanda-tandanya kita diterima ibadahnya oleh Allah Kiai. Silahkan Kiai. Baik, terima kasih Kang Amin, para pemirsa di rumah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah selama bulan Ramadan. Kang Amin, sejatinya kita tidak bisa mengetahui pasti ya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Memang sengaja wa katamar ridha fi taatin, Allah merahasiakan memang. Tujuannya apa? Agar kita rajin beribadah tanpa pilih-pilih. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar terus berbuat, terus beribadah tanpa henti. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat intinya Kang Amin, memerintahkan kepada kita agar beramal, berbuat, berkarya. Wa qul i'malu, hai katakan Muhammad kepada umatmu, i'malu, berbuatlah kamu, beramallah kamu, beribadahlah kamu. Fasayarallahu amalakum rasuluh, maka Allah akan melihat, Rasul juga akan melihat, wal mu'minun, orang mukmin juga melihat, maksudnya masyarakat bakalan tahu apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian yang terpenting adalah wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kita ini akan dikembalikan oleh Allah besok di alam ghaib dan di alam nyata. Maksudnya tidak ada yang tertutupi saat itu, di saat kita berhadapan dengan Allah di akhirat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas terhadap apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Jadi Kang Amin, ayat ini mendorong kepada kita agar semangat, terus berkarya, terus berbuat. Jangan sampai kita itu berpikiran bagaimana ya, apa diterima atau tidak, itu urusan Allah. Kita ini punya kewajiban berikhtiar, ibadah sebaik-baiknya, urusan diterima atau ditolak urusan Allah. Cuma kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah mengajarkan begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya Allah, sesungguhnya saya bermohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang nomor dua, memohon kepada Allah wa amalin la yurfa. Mohon perlindungan dari amal ibadah yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma. Dan mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari doa yang tidak diterima atau doa yang ditolak. 3 kalimat doa ini selalu kita panjatkan. Bahkan Kang Amin, di kampung-kampung itu Kang Amin, kalau habis sholat tarawih, ada sholat witir, ada doanya. Itu ada kalimat, wala tadrib biha wujuhana. Ya Allah, jangan sampai ibadah yang saya lakukan itu dilemparkan kembali ke muka saya. Maksudnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Kang Amin, ikhtiar-ikhtiar kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, karena itu mari berikhtiar, berupaya bagaimana sekiranya amal ibadah kita diterima. Yang pertama tentunya orang beribadah agar diterima dan ibadahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya tentu dengan ilmu Kang Amin. Sebabnya apa? Kalau orang ibadah tanpa ilmu jelas ditolak. Ada sebuah syair yang anak-anak pesantren itu hafal ini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada orang beramal, beribadah tanpa didasari ilmu, maka amalnya, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ngeri Kang Amin, kalau ibadah tanpa ilmu itu ngeri. Kemarin ada orang sholat sunat 10 rakaat habis sholat subuh. Saya tegur, Kang, itu sholat apa itu? Sholat sunat Pak Kiai. Kenapa sholat sunat? Saya takut kepada Allah. Lah, tak pikir-pikir selama saya mondok itu nggak ada sholat sunat 10 rakaat setelah subuh. Akhirnya apa? Ini sesuai dengan ancaman, ada sebuah syair ulama mengatakan begini. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Huma fitnatun lil alamina kabiratun liman fi dinihi yatamassaku. Itu disebutkan ada 2 yang bahaya Kang Amin. Yakni ada orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada juga yang bahaya, orang yang ibadah tapi tidak punya ilmu. Ini ngeri Kang Amin. Sama-sama nggak benar ini. Karena itu yang nomor 2 yang perlu diperhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah niat yang ikhlas. Niat karena Allah. Karena itu kalau Kang Amin biasanya sholat, ada kalimat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala itu selalu diungkapkan agar kita tidak serong, agar kita tidak melenceng dalam niat. Niat ikhlas karena Allah. Walaupun niat itu sejatinya ada di dalam hati, tapi diungkapkan itu sunat agar apa? Mancep. Niat kita itu benar-benar tidak belok-belok. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Kang Amin? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita diperintahkan agar ikhlas karena Allah. Dan jangan nipu Allah. Kadang-kadang kita bilang sedekah karena Allah, baca Quran karena Allah, padahal ada kepentingan ingin dipuji manusia. Saudara-saudara sekalian, yang nomor 4, bagaimana sekiranya kita itu diterima ibadahnya oleh Allah adalah ikuti petunjuk syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikuti petunjuk ulama Kang Amin. Sekarang ini banyak masalahnya, ada orang ngomong enggak usah pakai ulama lah, langsung pada Quran hadis. Kayak kedengeran benar ini ya, Quran hadis benar. Tapi persoalannya kalau saya tanya, ente itu ngerti Quran hadis dari mana?
Kan nggak mungkin langsung loncat kepada Nabi Muhammad, Kang Amin. Ya, oke. Maka benar katanya Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, tanya kepada yang ngerti. Ya misalnya, kalau Kang Amin punya mobil rusak, masa tanya ke kiai? Benar nggak? Ya, oke. Ya nyasar lah. Masalah komputer, tanya ke ustadz. Ya tambah rusak komputernya nanti. Demikian juga dalam masalah agama, harus diperhatikan, selain kita benar kembali kepada Quran dan hadis, jangan tinggalkan ulama. Kang Amin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tetapi mohon kepada Kang Amin nanti mengingatkan kepada saya pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada redaksi. JG, tapi sebenarnya ada pertanyaan yang saya penasaran sendiri, Kiai. Iya, Mas Amin. Jadi gimana sih caranya kalau kita kan nggak tahu nih Ramadan kemarin itu dapat Lailatul Qadar nggak kita, waktu sholat kita diterima apa enggak, sholat malamnya, Iya. baca Qur'annya diterima apa enggak. Nah, terus menuntut ilmunya boleh nggak sih? Habis Ramadan males gitu kan. Ya tapi nanti dulu Kiai, Ya, itu baik. bisa dijawab nanti setelah segmen selanjutnya, karena saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian tentang bahwa kita masih tetap menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, bahwa pemirsa dipersilahkan tetap untuk mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab, setelah pertanyaan saya dulu. Nah, selain itu, saya juga mengingatkan saudara-saudara untuk terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.